Jadi insya Allah kita mulai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, jemaah pengajian Calgary yang dirahmati Allah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali sore hari ini waktu Calgary atau subuh waktu Indonesia untuk bersama-sama insya Allah berbagi ilmu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, Buya Arazi Hashim, yang temanya insya Allah seperti yang terlihat di screen Bapak Ibu sekalian, memahami hakikat ilmu tasawuf. Agenda kita sore hari ini insya Allah seperti biasa akan kita buka dengan sedikit tilawah dan terjemah Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Nabil Muhammad Hafiz. Kemudian ada materi dilanjutkan oleh materi kajian yang akan disampaikan oleh Buya Arazi. Kemudian kita sambung dengan sedikit tanya jawab dan akan kita tutup dengan doa dan penutup insya Allah. Selepas itu seperti biasa nanti streamingnya akan kita tutup, dan untuk jamaah yang berada di Calgary kita mohon untuk standby sebentar untuk sedikit pengumuman internal pengajian Calgary insya Allah. Alhamdulillah Buya Arazi sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Buya, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Bimo. Alhamdulillah sudah bergabung sama kita. Sehat Buya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, kalau gitu untuk menghemat waktu kita mulai saja dengan tilawah dan terjemah Quran. Insya Allah kali ini bacanya adalah surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh adik kita Nabil. Nabil, waktu tempat persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'qra'u surat Asy-Syams fi juz'in 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Terjemah. Boleh di screen. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakallahu khairan, terima kasih Nabil untuk bacaannya, insya Allah menambah berkah untuk kajian kita sore hari ini. Berikutnya kita sambung dengan materi kajian kita sore hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia.
yang akan disampaikan oleh Buya Arazi. Kepada Buya, waktu tempat persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi aqsama bi nafsin wa ma sawaha thumma alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, di Calgary lagi masih sore ya. Kami masih ngantuk-ngantuk karena subuh ini. Alhamdulillah di dalam negeri sekarang subuhnya secara jam agak mundur, walaupun sebenarnya biasa saja ya. Ayat barusan itu sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Jadi sudah pas pilihan surat yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala jika ia sedang ingin menyampaikan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang akan berkaitan dengan sesuatu itu. Maka kalau kita buka ayat tadi, boleh dibuka lagi, wasyamsi waduhaha. Demi matahari waduhaha, ya. Dan duhanya. Apa arti duha? Duha itu boleh diartikan cahaya yang muncul di awal pagi, di awal terbit matahari. Demi matahari dan cahaya terangnya. Kira-kira begitu kalau kita terjemahkan. Wal qamari idza talaha. Dan perhatikan di situ ada kata waw. Waw dalam bahasa Arab itu ini bukan berarti dan, tapi waw di situ kata sumpah, demi matahari, lalu wal qamari, demi qamar, bulan. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Karena matahari berkaitan dengan waktu. Untuk sholat kita menggunakan matahari, untuk bulan, untuk menentukan puasa kita menggunakan qamar. Ya. Wal qamari, demi bulan. Idza talaha. Tala bahasa Arab artinya bisa membaca. Membaca dalam artian mengikuti. Ya. Tala juga berarti mengikuti sesuatu. Ini kembali ke matahari. Demi matahari yang mengikuti pancaran sinar daripada matahari. Dan memang itulah yang terjadi. Di zaman itu belum ada teleskop, belum ada alat-alat, tapi Allah sudah mengatakan bahwa demi bulan yang memancarkan, memantulkan, mengikuti cahaya sinar daripada matahari. Apa hubungannya? Jika matahari adalah waktu untuk sholat, sedangkan qamar adalah waktu untuk berpuasa, ya. Dan qamar ada di malam hari, ya. Sedangkan syams ada waktu untuk siang hari. Jadi Allah bersumpah dengan hal tertentu menunjukkan ini sangat penting. Jadi tidaklah Allah bersumpah menyebutkan suatu benda, suatu waktu, kecuali benda dan waktu itu sangat penting sekali untuk kita, ya. Bukan untuk Allah, untuk kita. Kalau kita keluar subuh-subuh, ya, kalau teman-teman nanti malam keluar, nanti akan terlihat bulan sangat indah sekali, bulan sabit. Ya. Tapi ini adalah antara indah dan tidak indah. Indahnya jika membayangkan sebentar lagi bulan puasa, sebulan lagi bulan puasa. Tidak indahnya karena kita akan meninggalkan bulan Rajab, bulan yang di dalamnya ada nilai haram, ya, nilai kesucian. Ya. Lalu di ayat berikutnya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang. Demi siang idza jallaha, apabila telah terang, gitu, jalla, tajalli. Tajalla itu bermanifestasi ketika siang mulai terang. Ya. Wal laili, demi malam, idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia telah menutupi. Yaghsha, ghishawa, itu artinya menutupi. Menutupi apa?
ya menutupi, bisa jadi waktu siang tadi, bisa jadi matahari tadi ya. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang telah dia bina. Ya. Dia bina artinya dia membangunnya. Jadi Allah lah yang membangun langit. Kenapa disebut membangun? Karena langit itu dalam bahasa Arab sesuatu yang tinggi, maka disebut demi langit dan apa yang dia telah bangun daripada strukturnya. Ketika Allah bersumpah dengan langit dan Allah bersumpah juga dengan cara Allah membangun struktur langit, berarti ada yang unik daripada penciptaan langit, ya. Bahwa langit diciptakan tanpa tiang tapi bisa tinggi. Kita tidak ada yang sanggup melakukan itu. Teman-teman, di ayat 3 dan 4 Allah bersumpah dengan siang dan malam. Ini sangat relevan sekali. Kami baru saja memasuki waktu siang. Kami baru saja waktu siang. Sedangkan teman-teman di Calgary, di Amerika sedang mau memasuki waktu malam. Maka ini luar biasa, ayatnya cocok sekali dengan kita. Dengan kondisi kami di tanah air, Allah bersumpah dengan siang. Sedangkan dengan kondisi teman-teman di sana, Allah bersumpah dengan malam. Ini belum terbayang mungkin oleh orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, tapi sekarang ini terjawab. Siapa yang melakukan ini? Inilah Allah. Maka kita nggak usah berdebat bumi flat atau bumi datar atau bumi bulat. Tidak usah. Lakukanlah seperti yang Allah lakukan. Bicarakan seperti yang Allah bicarakan. Baik, lanjut. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan wa ma tahaha. Taha bukan beda dengan toha. Ini toha pakai hak kecil, itu berarti hamparan. Bisa juga berarti sesuatu tempat yang merata, yang menyebar. Itu disebut dengan toha, ya. Demi bumi dan hamparannya. Jadi Allah bersumpah dengan tanah-tanah yang terhampar di muka bumi. Maka teman-teman, itu tanah-tanah yang kita injak, itu Allah bersumpah dengannya. Itu yang kita lewati, ya, mungkin bukit, mungkin lembah, mungkin bebatuan, kerikil-kerikil, itu Allah bersumpah dengannya. Maka hati-hati dengan sumpah Allah SWT. Berarti semuanya sudah ditandai Allah. Semuanya sudah Allah berikan penanda di sana. Dan ini sangat penting sekali. Wa nafsi wa ma sawwaha. Setelah berbicara tentang sekitar diri kita, membaca ayat-ayat di luar diri, sekarang Allah bersumpah dengan ayat-ayat di dalam diri kita. Apa kata Allah? Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa, wa ma sawwaha. Nah, teman-teman yang makan Allah, nafs, jiwa, ini bisa diartikan sebagai sesuatu energi, ya. Demi energi yang ada pada diri, wa ma sawwaha, dan fisik yang Allah sempurnakan, ya. Jadi di dalam diri manusia ada dua nafs. Nafs yang berkaitan erat dengan badani, nafs badani, ada nafs yang berkaitan dengan kerohanian, ya. Nafs ar-ruhi, ya, boleh kita sebut begitu. Jiwa yang berkaitan dengan badan ini, ada jiwa yang berkaitan dengan ruh. Nah, dan nafs itu satu akar kata dengan nafs, hampir sama bentuknya. Wa nafasin, bisa begitu, ya. Dan demi nafas. Dan apa yang sempurna, yang ia sempurnakan. Sawwaha, sawwaha dalam bahasa Arab, Allah menyempurnakan tubuh manusia. Ya. Jadi di ayat ini Allah bersumpah dulu dengan nafs, lalu Allah baru bersumpah dengan sawwaha. Ya. Coba saya coret dikit, ya. Terlihat nggak saya coret begini?
Terlihat? Saya? Lihat. Baik. Wa nafsin, nafs ya. Oh, hilang. Di saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafs. Bisa ditampilkan lagi? Kalau enggak, saya tulis sendiri aja ya. Oke, saya tulis sendiri aja. Nafs. Nafs itu berarti jiwa. Jiwa ini asalnya adalah ruh. Ya. Karena ada ruh lah, maka tubuh kita Allah kemudian sempurnakan. Namun setelah ruh ditiupkan ke dalam badan, ya, ke dalam badan, apa yang terjadi? Jiwa itu mengalami kondisi-kondisi. Ya. Yang tadi roh itu murni, maka sekarang jiwa mengalami tingkatan-tingkatan. Tingkatan terbawah namanya jiwa ammarah. Ammarah bukan amarah ya. Ini jangan salah terjemah. Ammarah itu dari bahasa Arab amara. Dan di ayat ini disebutkan ammarah bisu. Bisu yang banyak memerintah kepada keburukan. Yang suka membenci, menggosip, iri dan dengki, melarang yang halal atau melakukan yang haram, itu semua ammarah bisu. Yang memerintahkan dengan keburukan. Apabila ini dibersihkan, maka dia akan naik menjadi jiwa lawwamah. Jiwa lawwamah itu jiwa yang ketika melakukan sesuatu kesalahan, dia menyesal. Bahkan sudah berbuat baik pun dia masih menyesal karena tidak sempurna. Jika dia naik, dia menjadi mulhamah. Apa arti mulhamah? Mulhamah berarti jiwa yang akan kita bahas di ayat setelah ini. Ya. Yang diberikan pengertian mengenai ada sesuatu yang berperang di dalam dirinya. Yang pertama fujur dan yang kedua takwa. Ya. Kekejian dan ketakwaan. Apabila dia mengikuti ketakwaan, maka dia akan menjadi mutmainnah. Nah, mutmainnah itu yang sudah tenang, yang sudah tidak egois, yang tidak di luar jalannya. Ya. Yang lebih banyak berzikir daripada tidak berzikir. Nah, teman-teman yang bukan Allah, inilah sumpah Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin, dan demi jiwa. Jiwa yang dia menjadi hidup karena ruh dan dia ditiupkan ke dalam badan yang disempurnakan, ya, wa nafsi wa ma sawaha, disempurnakan. Jadi badan yang disempurnakan inilah yang mampu menjadi wadah daripada ruh. Nah, ketika ruh masuk ke dalam badan, maka disebut dengan jiwa. Nah, jiwa ini harus kembali ke aslinya. Maka untuk kembali minimal dia harus mencapai jiwa mutmainnah. Coba kita kembali ke ayatnya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apapun yang Allah sempurnakan padanya. Akan ditampilkan lagi ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan fujuraha. Nah, ini
terjemahannya mungkin agak sedikit ambigu ya. Terkesan Allah lah yang mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Bukan begitu terjemahan yang pas ya. Fa'alhamaha, Allah mengilhamkan ha ini nafs, jiwa ya. Allah mengilhamkan si jiwa. Apa yang Allah ilhamkan kepada si jiwa? Bahwa di dalam jiwa, di dalam dirimu wahai jiwa, ada dua hal. Satu fujur, satu takwa. Jadi jangan salah paham, bukan Allah lah yang membisikkan supaya kamu penjahat, kamu juga orang baik, bukan. Tapi karakter jiwa, di dalam jiwamu itu wahai manusia, ada karakter fujur, ya, fujur, ada karakter takwa, ya. Maka di sini adalah fasha, fujuraha, bukan fujur dari Allah, tapi fujuraha. Ha di situ teman-teman, ha ya di sini itu menunjukkan apa? Menunjukkan kembali kepada nafs, ya. Kelihatan ya di sini. Ha di situ menunjukkan kembali kepada jiwa. Allah memberitahu. Nah, ini terjemahan versi saya. Allah mengilhamkan memberitahu. Wahai jiwa, di dalam dirimu ada sisi fujur, ada sisi kejahatan, kekejian. Wahai jiwa, tenang saja, di dalam dirimu juga ada sisi ketakwaan. Jadi ha itu kembali ke jiwa. Bukanlah Allah yang membisikkan, hei, aku ilhamkan kepadamu jalan kejahatan. Aku ilhamkan kepadamu jalan keburukan, kebaikan. Bukan itu terjemahan yang keliru. Jadi fujur dan takwa itu sifat daripada jiwa, bukan dari sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting kita garis bawahi. Nah, inilah yang kemudian boleh kita katakan bahwa jiwa ini mempunyai dua karakter, dua potensi. Pertama potensi keji, jahat, yang kedua potensi takwa. Ya. Ini sama aja, mau ustadz nggak ustadz sama. Ya. Ustadz, alim, ulama, jika nafsnya belum dibersihkan, maka fujurnya akan menggila ya. Mau belajar hadis, mau belajar Quran, mau hafizah, kalau dia cuma menghafal, tidak melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ke-9, maka hafalannya tidak akan membantunya. Inilah yang terjadi pada kelompok-kelompok Khawarij yang nanti Nabi sudah kabarkan bahwa mereka ini hafal Quran, banyak tahajudnya, mereka meremehkan sholat kalian dengan sholat mereka. Mereka bahkan dikatakan iman mereka tidak sampai ke dalam kerongkongan. Ya. Ayat ke-9 coba kita lihat. Qad aflaha man zakkaha. Di sini ada penegasan qad. Qad dalam bahasa Arab, teman-teman, ya, itu disebut taukid. Apa arti taukid? Sungguh, Allah lagi serius. Seriusnya sudah sangat tinggi karena di atasnya Allah bersumpah. Nah, dalam bahasa Arab, jika ada ayat sumpah, misalnya nih, Allah bersumpah, maka pasti ada lafaz sumpahnya. Lafaz sumpah yang dipilih yaitu waw. Wa. Lalu objek sumpah, media sumpah, ya kita sebut media sumpah. Tadi sudah ada beberapa ya, mulai dari matahari, bulan, siang, malam, sampai kepada jiwa. Jadi ternyata jiwa ini sangat berkaitan dengan waktu tadi, waktu siang, waktu malam, waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam, sangat-sangat berkaitan. Ya, maka jika ingin memperbaiki jiwa, mulailah menghargai waktu, karena semua waktu itu berkaitan dengan kebeningan jiwa.
Nah, setelah itu yang ketiga itu ada objek. Objek yang disumpahkan. Objeknya adalah tentang jiwa. Jadi Allah untuk masuk ke dalam persoalan jiwa, maka Allah bersumpah dengan waktu, tempat yang mengiringi jiwa. Bumi yang menjadi tempat jiwa berkembang, siang malam, matahari, bulan yang menjadi fasilitas bagi jiwa. Qad aflaha, sungguh. Nah, ini jadi objek sumpah namanya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man zakkaha, sungguh beruntung. Siapakah yang beruntung? Man, siapa saja, zakkaha, mentazkiyahnya. Apa arti tazkiyah? Membersihkannya dari fujur. Ya. Ini yang menjadi fokus Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersumpah pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi jiwa. Nah, lalu dikatakan zakkaha, membersihkan jiwa dari apa? Dari fujur. Jadi zakka ini yang kemudian menjadi kata zakka yuzakki tazkiyah. Bahasa Arabnya tazkiyah. Ya. Lalu kita menyebutnya tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, teman-teman, ini menjadi salah satu kurikulum penting dalam ilmu tasawuf. Ya. Ilmu sangat penting dalam ilmu tasawuf. Tazkiyatun nafs. Tazkiyah an-nafs. Mensucikan jiwa. Inilah yang sangat penting sekali. Ini dan misi Rasulullah SAW. Nabi itu, kalau kita buka misalnya surat Al-Jumu'ah, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Jadi tugas dari Nabi tidak hanya membacakan ayat, tapi membersihkan jiwa. وَيُزَكِّيهِمْ. Membersihkan jiwa mereka dari fujur. Ya. Maka Nabi itu disebut murabbi. Apa arti murabbi? Murabbi ini kalau sekarang sudah menjadi istilah yang menurut saya terlalu rendah, ya, terlalu remeh. Orang baru mimpin halaqah disebut murabbi. Tapi dalam istilah ahli rohani, murabbi ini artinya ada beberapa. Pertama, orang yang mendidik jiwa. Yang kedua, orang yang mengembangkan jiwa. Karena rabba tidak hanya mendidik, tapi dia mampu membesarkan, mengembangkan jiwa yang tadinya kerdil menjadi dewasa. Itu disebut rabba. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong isu didiskusikan. Ya, gampang sekali jadi murabbi kalau begitu. Jadi murabbi sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu proses tazkiyah. Ini yang kita garisin, ya. Proses tazkiyah. Membersihkan jiwa. Nah, pembersihan jiwa dari fujur ini disebut dengan takhalli. Takhalli, pembersihan jiwa. Lalu diisi dengan takwa. Pengisian jiwa dengan takwa disebut dengan tahalli. Memakaikan kepada jiwa unsur-unsur ketakwaan, mulai dari bab tobat, syukur, sabar, ikhlas, cinta, ridha, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada yang mentarbiyah, nggak akan terjadi. Ya. Jadi murabbi ini menjadi antivirus yang membersihkan virus dalam diri kita, lalu dia sekaligus memperkuat imunitas kita dan mentarbiyah. Inilah hebatnya murabbi. Ya. Dan orang-orang yang belum benar
tarbiyahnya, lalu tiba-tiba menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi murabbi, dikhawatirkan kebusukan jiwanya akan menyebar kepada murid-muridnya. Jadi teman-teman, syarat jadi murabbi, si guru harus melakukan proses tazkiyatun nafs. Dan nafs itu hanya dapat diproses untuk menjadi baik jika dia diuji, bukan hanya dengan zikir saja, bukan hanya dengan taat-taat yang zahir saja, tidak hanya dengan baca-baca kitab, karena Rasulullah mendidik sahabat bukan baca kitab. Al-Quran sih dibaca, tapi baca kitab kuning belum tentu. Jadi jangan kemudian mengatakan dia kan ustadz, bisa membaca kitab kuning, dia pasti hatinya bersih, belum tentu. Semenjak zaman dahulu orang-orang yang menjadi penghalang berkembangnya agama itu justru kadang-kadang orang-orang yang mampu baca kitab kuning. Ya, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan jiwa dan semua gejala-gejala yang ada dalam jiwa, dan Allah mengatakan beruntung orang yang membersihkannya. Teman-teman, apabila kita bekerja, maka bersihkanlah jiwa sebelum bekerja. Katakan, ya Allah, yang memberi rezekiku hanya Engkau. Ini hanya jalan untuk mendapatkan rezeki daripada Engkau. Ya, lanjut ayat berikut. وَقَدْ خَابَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ. Sungguh rugi sekali. Jadi kalau boleh kita sebut, sungguh rugi sekali. Man, siapa saja, dassaha, yang mencemarinya. Atau kalau di terjemahan sini, yang mengotorinya. Dassa, ya, yang mengotori jiwa. Qad khaba, ya, qad khaba, ini berarti rugi. Allah setelah bersumpah lalu menyebutkan isi sumpahnya. Apa isi sumpah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, orang-orang yang membersihkan jiwanya dari fujur, dari kekejian, kejahatan, dan orang-orang yang membersihkannya dari fujur lalu mengisinya dengan takwa. Takwa itu dimulai dari taubat, syukur, sabar, dan sebagainya. Orang-orang tersebut beruntung. Maka dibalik, orang merugi bukanlah orang yang ketika investasi ternyata tidak ada hasilnya. Itu rugi secara duniawi. Tapi rugi secara ukhrawi, man dassaha. Siapa yang mengotori jiwa? Siapa yang mencemarinya? Mencemarinya dengan apa? Ya, mulai daripada syirik, ya. Kalau dia maksiat, dia putus asa. Kemudian ya, hubbud dunia, cinta dunia, mencintai kerjaan berlebihan, mencintai pasangan berlebihan, mencintai kendaraan berlebihan. Inilah uniknya kolbu itu, ya, jiwa itu. Rumah muat di dalamnya, mobil muat dalamnya, ya. Bahkan anak, istri, pasangan itu muat di dalam jiwa kita. Makanya orang-orang yang mengisi dirinya cuma dengan mobilnya, rumahnya, ini orang-orang akan kesepian. Maka jika hatinya merenung, pasti dia akan merasa ada yang kurang. Karena Allah sudah menyumpahi jiwa. Wahai jiwa, sungguh merugi siapapun yang mengotorimu. Kita kalau lagi rugi bandar nih ceritanya, kita sedihnya bukan main, sedih. Barangkali bahkan ada teman saya ketika rugi dia stroke ringan. Nah, ini yang terjadi pada sebagian orang. Ada yang stres. Maka boleh saya sebutkan, orang-orang stres itu adalah orang-orang yang mengotori jiwanya, kolbunya dengan selain Allah. Maka teman-teman, gak usah jauh-jauh memandang kemana, pandang saja diri kita. Apakah kita sedang mengotorinya dengan sekitar ini?
Apakah kita betul-betul memasukkan dunia di dalam kolbu kita? Jadi yang paling bahaya itu ya syirik, putus asa, hubbud dunia, cinta dunia. Salah satu dari dunia adalah ya hidup berumah tangga. Salah satu dari dunia adalah bekerja. Jadi teman-teman silakan nikmati pekerjaan. Tapi cinta hanya untuk Allah yang memberi rezeki. Nanti jangan duakan Allah dengan tempat bekerja kita. Suatu saat tempat bekerja itu bisa jadi kita tinggalkan. Atau dia meninggalkan kita dengan pemecatan PHK. Nah, kalau kita cinta kepada pekerjaan ini, maka nanti kita akan benci di saat kita dipecat. Kita akan dendam sekali. Dan tidak sedikit di negara-negara yang maju dan besar, ada angka stres dan mereka bahkan memusuhi manajernya, GM-nya, karena cinta dunia, karena cinta pekerjaan. Dia menganggap pekerjaannya ini milik dia. Ketika di stop oleh manajernya, GM-nya, dia memusuhinya. Ini tanda-tanda orang cinta dunia. Sama, mencintai pasangan, mencintai anak. Ada orang udah lama nunggu anak, tahu anaknya meninggal. Maka dia benci kepada Allah. Allah tega banget gitu. Padahal itu salah-salah dia sendiri. Ya, memang udah takdirnya anaknya tersebut pergi. Begitu juga mencintai pasangan, ya, mencintai diri sendiri, mencintai wajah kita, nggak boleh berlebihan. Nanti suatu saat Allah ambil. Ya. Allah itu maha pencemburu. Ya. Dan dia akan mengambil suka-sukanya. Nanti bisa-bisa kita benci sama Allah. Ya. Jadi teman-teman, jangan kotori jiwa ini dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru setelah itu Allah menceritakan kisah Samud. Ya. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Sungguh, ya ini kasus dulu kaum-kaum terdahulu yang merusak jiwanya. Telah berdusta kaum Samud bitaghwaha dengan menunjukkan perbuatan zalim yang sudah melampaui batasnya kaum Samud. Dan ini terjadi di masa-masa terdahulu. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah sedang bercerita tentang kaum-kaum jiwa-jiwa yang merusak dirinya dengan cinta dunia dan cinta segala sesuatu. Nah, sampai akhir ayat ini bercerita tentang praktek orang-orang yang merusak jiwanya. Silakan diteruskan nanti ya. Nah, inti dari kajian kita, kan banyak orang bertanya, adakah tasawuf di dalam Al-Quran? Sangat banyak. Bahkan mulai dari awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah inti ajaran tasawuf. Inti ajaran tasawuf ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau orang bertanya, mana dalilnya? Dalilnya ini, qad aflaha man zakkah. Dan teman-teman, tazkiyatun nas bukan dengan cara berceramah seperti ini saja, teman-teman. Ya. Jadi proses pembersihan jiwa itu adalah diuji, dibersihkan. Coba lihat, piring itu kalau mau dibersihkan, apa yang terjadi? Dia diangkat, dia digosok-gosok. Itu yang terjadi. Maka kalau seorang murabbi, guru, mursyid ingin membersihkan muridnya, proses ini akan terjadi. Proses dibersihkan itu. Ya. Jadi kalau kita maunya beragama kan enak-enak aja, nggak ada ujian, nggak ada gesekan. Jadi kalau teman-teman di majelis, di komunitas, bergesekan dengan teman-teman yang lain, itu bagian dari proses pembersihan jiwa. Bahkan kita diuji dengan guru-guru kita. Guru kita polanya begini, polanya begitu. Jangan kemudian ngomong, masa guru begini? Gitu. Jika itu terjadi, maka siap-siap. Nanti kalau kita jadi guru, kita akan digitukan murid kita juga. Ya. Murid kita nanti akan mempertanyakan hal yang sama. Kalau sudah lelah dengan ujian, cukup katakan mata nasrullah. Seperti sahabat dulu bertanya, wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Ya.
Saya sering membuat ilustrasi, teman-teman. Ujian pembersihan jiwa itu ada dua cara. Ada yang dengan cara pembersihan yang lembut, itu diberikan nikmat. Apakah bersyukur? Orang bersyukur, maka dia mengorbankan yang dia punya, dia berbagi kepada orang. Itu juga berat. Ada yang dengan cara yang agak sedikit rumit, yaitu Allah berikan kesusahan. Apakah dia terima ketika dia susah? Tinggal kita menjalaninya. Kita ikut jalan yang mana? Mungkin kita memilih syukur, saya tidak yakin juga. Dulu kita mungkin berpikir, coba kalau saya punya duit sekian, saya akan berbagi. Sekarang teman-teman sudah punya duit sebanyak itu, apakah berbagi seperti yang dulu diniatkan? Ya, sepertinya tidak. Ya, berarti wajar Allah kemudian tarik ulur, memajukan kita, memundurkan kita. Gak langsung menjadi orang yang sukses. Supaya mereka menghargai matahari, siang, malam, bulan, jiwa. Ya. Ada proses di situ. Maka teman-teman yang melakukan Allah, inilah dalil utama daripada bertasawuf. Sungguh aneh kalau ada orang bertasawuf, lalu tidak melakukan tazkiyah. Dan aneh juga orang yang mengajarkan tazkiyatun nafs, tapi cuma lewat baca kitab, tapi tidak ada ujiannya, tidak ada tarbiyahnya, tidak ada kurikulumnya. Ya. Semoga ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk membersihkan jiwa, mempertemukan kita dengan guru-guru mulia yang dapat mengeluarkan dunia dari kalbu dan jiwa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Pak Bimo ya. Tafadhal. Jazakallahu khairan, terima kasih Bu ya untuk materinya pagi hari ini waktu Indonesia atau sore hari ini waktu Calgary. Insya Allah ini menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Saya buka sesi tanya jawab. Saya minta izin Bu ya untuk beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin saya coba dahulukan teman-teman yang di Calgary dulu. Kalau ada teman-teman yang di Calgary ingin bertanya, silakan bisa melalui chat atau bisa raise your hand, silakan. Kalau ada, kalau misalnya belum, mungkin saya coba dari yang chat dulu mungkin Bu ya, yang sudah masuk. Yeah. Menunggu. Ada pertanyaan dari Lamhain ya, saya bacakan saja. Assalamualaikum Buya, apa yang dilakukan agar jiwa ini nggak bolak-balik on off gitu, minimal jangan terlalu jauh jatuhnya menjadi kotor. Mungkin tadi kaitannya dengan apa ayat yang kita baca di awal tadi ya, menjadi jiwa yang kotor tadi. Iya. Silakan Buya. Jiwa itu punya karakter ego, jadi nafs, teman-teman. Jiwa itu punya karakter nafsi namanya, ya, karakter ego. Ya, nafs itu punya karakter ego. Ego itu dia merasa ya mau sendiri-sendiri aja. Keakuan. Ya. Keakuan. Nah, di saat dia merasa dirinya keakuannya muncul, dia kemudian menyendiri. Di saat itulah mau jiwa tambah rusak, ya. Maka jangan lakukan pergerakan itu sendiri-sendiri. Jangan kemudian mengakukan diri kita. Namanya jiwa, nafs, inilah yang naik turun. Jadi dia naik turun, begitulah terus. Kan seorang nabi pun berdoa, wahai yang membolak-balik qalbuku, tetapkan qalbuku dalam taat. Itu selevel nabi loh. Apakah nabi mengalami perubahan? Iya, tapi perubahan nabi dari baik kepada lebih baik. Kalau kita, ya ini naik turun. Jadi bagaimana caranya? Kalau teman-teman karakternya masih orang yang dipengaruhi oleh orang lain, maka berkomunitaslah dengan orang baik. Maka dalam Al-Quran itu, dalam surat apa itu ya, Al-Kahf ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum ya. Dan bergabunglah kamu, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang menyeru Allah pada waktu petang dan pagi. Ya, dan di tengahnya dikatakan wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan kamu ikuti, jangan kamu jadikan panduan orang-orang yang hatinya lalai. Jangan berpatokan kepada orang yang hatinya berpenyakit. Ya.
dalam rumah tangga, dalam bekerja, dalam apa saja, jangan kemudian berpatokan dengan orang yang hatinya berpenyakit. Kalau itu yang terjadi, maka nafsu kita bukan naik turun lagi, dia turun terus. Meskipun ditutupi dengan kopiah, baju koko, nggak ngaruh. Perempuan diberikan jilbab, baca kitab, nggak ngaruh ya. Jadi gimana caranya? Cari komunitas. Nah, jadi kita harus masuk ke dalam komunitas orang-orang baik. Masuk ke dalam komunitas. Nah, bergabung, berjuang bersama mereka. Jangan banyak ngeluh ya. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Inilah ujian orang-orang ya, bergerak. Teman-teman kalau sholat bisa sendiri, zikir bisa sendiri. Tapi kalau kita mengurusi umat, kita dapat berbuat baik untuk orang lain. Maka teman-teman saya berharap dimanapun berada, coba komunitasnya lebih ditingkatkan lagi. Komunitas kajiannya, komunitas keislamannya. Tidak perlu ada sandiwara. Ya. Dan semoga ada nanti yang membimbing. Baik dari jauh ataupun dari dekat. Tidak mesti orang-orang yang bergelar ustadz, tapi orang-orang yang hidupnya sangat dewasa, orang-orang yang telah mentalak dunia dari kolbunya. Orang-orang itulah yang dapat kita jadikan panduan. Jadi bergurulah, berkomunitaslah dengan orang-orang yang mereka tidak menjadikan jiwa ammarah sebagai panduannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya untuk tanggapannya. Tadi intinya kuncinya di berkumpul dengan orang yang baik itu jadi benteng lah. Gitu. Ada dua pertanyaan yang masuk melalui chat yang saya kira relevan buat kita terutama yang berada di luar. Mau saya izin bacakan Buya. Pertama ada pertanyaan dari Anas Roli Muhlisin. Assalamualaikum Buya, bagaimana cara kami yang tinggal di luar negeri bisa dilatih hati oleh murabbi? Sedangkan di sini kita minoritas. Itu pertanyaannya Bu. Nggak usah khawatir ya. Tuhan di sana di sini kan sama. Benar nggak? Orang jahat di Indonesia, jahat di sana sama. Kalau memang basicnya jahat, basicnya kotor, di mana aja dia ngotorin. Orang-orang kotor, di masjid tetap kotor. Orang-orang yang penuh dendam, kalau jadi ustadz, maka dia menyebarkan kebencian dan dendam. Jadi tidak usah khawatir, kita bisa berguru jarak jauh. Kalau enggak, untuk apa Allah bersumpah tadi dengan siang dan malam? Jadi bagi saya, Allah bersumpah dengan siang dan malam, dan itu setara. Inilah salah satu buktinya. Saya sudah siang, teman-teman di sana akan memasuki waktu malam. Dan Allah bersumpah dengan dua waktu itu, bahwa jalani saja hidup, berguru jarak jauh, silakan. Yang penting ikuti pola-polanya. Maka teman-teman cepat bergabung di komunitas orang baik dan siap-siap diuji. Diuji waktunya, diuji hartanya, diuji egonya. Apakah saya ego? Ciri-cirinya nanti orang ego itu dia gampang tersinggung. Kurang dihargai dikit, dia merasa kemudian, ini bukan tempat saya berjuang. Orang-orang yang ego hanya mau memimpin, tidak mau dipimpin. Ya. Dia cuma mau ngarahin orang, dia sendiri tidak mengarahkan diri. Jadi nggak usah khawatir, berguru, baik jarak dekat, jarak jauh, berkomunitas dengan orang baik, nanti yang teman-teman rasakan di sana, mungkin bahkan yang di sana lebih bersih hatinya daripada kami di negeri yang katanya umat Islamnya mayoritas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya untuk tanggapannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini di chat juga ada Mas atau Mbak Ade Supriyadi. Saya izin bacakan Buya. Buya mau tanya Thariqah Mutabaroh banyak yang ada 40 di Indonesia. Pertanyaannya siapa yang mengangkat dari setiap mursyid tersebut? Apakah dari gurunya atau hanya pengakuan semata-mata dari para jamaahnya? Saya telusuri nama-nama Thariqah yang 40 itu sebagian ada silsilahnya atau sumbernya kayak seperti Thariqah Abbasiyah, Ahmadiyah dan lain-lain. Itu pertanyaannya. Baik. Ya, thariqah ya. Tasawuf, kita belajar din agama, bahasa Arabnya din. Masih ingat sebelumnya ya? Ada fikih, akidah, tasawuf. Di fikih ada mazhab.
terkenal 4 ya. Di akidah yang masyhur ada 3. Hawi, Asy'ari, Maturidi. Di tasawuf banyak sekali ya. Ada di Indonesia disebutkan 40, di Mesir lebih 170, ada yang 100 cabang-cabangnya. Siapa yang mengangkat mursyid? Nah, mursyid. Teman-teman, adakah mahasiswa mengangkat dosen? Tidak ada. Mahasiswa dia selesai dulu kuliah, dia diwisuda dan diangkat menjadi wisudawan oleh rektornya dan diangkat oleh yang punya kampus yaitu negara sebagai dosen. Jadi mursyid juga sama. Masa lebih canggih dosen daripada mursyid? Mursyid kan sudah ada jauh sebelum kampus ada. Mursyid yang mengangkat adalah orang sebelumnya. Ya, mursyid juga yang sebelumnya. Jadi dari mursyid turun ke mursyid, begitulah sampai kepada Rasulullah SAW. Bukan jamaah yang mengangkat. Kalau jamaah yang mengangkat, maka itu tarekat bodong. Ya. Tarekat yang tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Bukan juga diangkat lewat mimpi, tidak. Ya. Mesti diangkat oleh mursyid yang hidup. Maka dalam tarekat-tarekat yang besar, pemursidan itu mesti pakai ijazah. Ijazahnya tertulis ataupun lisan. Kalau lisan berarti ada saksinya dan segala macamnya. Jika tidak, maka berarti mursyid palsu. Jadi kemursidan bukan ada sendiri, tapi mesti ada. Adapun tarekat Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah, ajaran sebelah itu, tapi ini nama tarekat Sidi Ahmad Badawi ya, itu di Mesir, masih berkaitan nanti dengan Syaziliyah. Itu ada sanadnya semua, ada tarekat Abbasiyah. Bahkan di Indonesia ada tarekat Wahidiyah, Akmaliyah. Semua itu sebenarnya ada riwayatnya, ada sanadnya. Cuma sayang murid-murid yang sekarang kurang melestarikannya, sehingga untuk masuk ke tarekat Mu'tabarah masih terhalang ya. Banyak tarekat itu ya, sangat-sangat banyak. Ada Khidiriyah, ada Junaidiyah, ada Ghazaliyah. Dan lembaga tarekat seperti Jatmi atau Jatman bukanlah lembaga yang melegitimasi kesahihan tarekat. Cuma perkumpulan aja, perkumpulan orang-orang yang bertarekat, baik mursyidnya, baik jamaahnya ataupun lain-lainnya ya. Bahkan Jatman, Jatmi tidak ada hak mengangkat kemursidan. Kemursidan mesti dari seorang mursyid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari YouTube, saya minta izin bacakan. Ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum Bu ya, mau tanya apa hubungan nafs atau jiwa dengan kolbu? Apa dampak terhadap amal-amal kita, baik amal soleh maupun amal yang salah? Jazakallah khair. Dari YouTube. Baik. Ya, sebelumnya saya pernah membahas ini ya, barangkali lupa. Manusia ini ada sisi, ini kalau kita buat pakai lingkaran, nah kira-kira seperti ini. Kolbu itu ini. Ini jiwa, ya Pak. Ini jiwa. Ini jiwa. Ini jiwa yang kotor. Ini bersih. Ini zahir manusia. Ini batin manusia. Ya. Apabila sisi zahirnya lebih dominan ke dalam kolbu, maka kolbunya jadi kotor. Apabila sisi batinnya lebih kuat, masuk ke dalam kolbu, sisi batinnya lebih dahsyat, maka kolbunya menjadi lebih kuat, lebih dahsyat, lebih bersih. Jadi dia menjadi manusia, tapi dimensinya batin, dimensinya ruh. Nah, zahir ini kita boleh bagi, ya. Ada badan, ada akal, ya. Ada akal,
Dan di sini ada ego. Ego inilah yang disebut nafsi. Dalam batin ini, nah, disinilah ada struktur rohani, ada fuad, ya, ada lub, ada sir, dan semua itu porosnya ada pada ruh. Ya. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Ya. Jadi jiwa-jiwa yang kotor itu dia lebih dominan sisi duniawinya. Maka kolbu menjadi bernoda, ya. Makanya kita ini sering berperang dengan diri kita sendiri, karena itu tarikat zahir dan batin. Ya, tarikan-tarikan ini sangat luar biasa. Nah, yang mampu membersihkan dirinya dari fujur. Nah, jadi teman-teman, ini maaf ya, yang tadi ketika kita sebutkan lalu ada seperti ini ya. Bagian ini disebut dengan takwa. Bagian ini disebut dengan fujur, jahat. Nah, jika sanggup membersihkan diri dari sisi manusiawi, jadi ini bisa hilang nih, gitu ya. Jiwa kotornya bisa dihilangkan pengaruhnya dari kolbu. Nah, akhirnya kolbu kita tidak berpengaruh, jadi dia punya jarak. Nah, cuma begini, cuma punya kaitan. Maka di saat itu kolbu kita menjadi kolbu yang salim, selamat, terbebas. Nah, ini kan salim. Ada istilah kolbu salim. Kalau tadi kolbunya sakit. Salim itu artinya terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari sisi-sisi yang zahir ini. Ya. Bukan berarti dia harus meninggalkan sisi duniawi. Enggak. Dia dunia ada sama dia, tapi nggak nyantol. Cuma berkait, dan kolbu menjadi raja terhadap yang zahir, bukan menjadi pengikut. Nah, seberapa penyatuan kolbu dengan sisi batin, sejauh itulah kesempurnaan kolbu. Jika dia tambah bergabung, nyatu, inilah yang disebut dengan jiwa yang sempurna, al-insan al-kamil. Ini sudah tenang ini. Kolbu, ya, jiwanya sudah menjadi jiwa mutmainnah. Ya, semoga ilustrasi ini bisa dipahami. Mungkin jarang yang membahas kali ya, tapi kita coba eksplorasi semampu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya untuk tanggapannya, jawabannya. Ada yang sedang angkat tangan tadi Mas Ahmad ini ya. Silakan Mas Ahmad, pada yang mau tanyakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu ya. Mohon maaf jika kurang adab Bu ya. Bagaimana caranya melatih jiwa ini Bu ya, agar tidak merasa diri ini yang merasa sholat, diri ini yang merasa zikir, diri ini yang merasa beramal soleh Bu ya. Sebab Baik. Itu saja pertanyaan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Baik. Kenapa seseorang merasa dirinya yang baik? Karena dia bergerak sendiri, nggak pakai guru. Itu pertama. Jadi mesti berguru, bermursyid. Nanti gurunya akan bimbing dia. Kamu bisa taat, itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu makom Rasulullah. Makom ini disebut dengan bank surga. Saya menyebut makom bank surga. Apa itu? Makom la haula wala quwata illa billah. Makom kondisi di saat orang meyakini, merasakan tiada yang betul-betul menguasai dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering mencontohkan teman-teman, ketika azan ada lafaz hayya 'alas shalah, mari sholat. Jawaban kita selalu la haula wala. Maksudnya aku sujud, aku ruku, bahkan mengangkat tangan, takbir, semuanya karena bantuan dari Allah. Kalau saya merasa menyadari bahwa ini bantuan dari Allah, pantas nggak kemudian saya merasa ini sholat saya? Nggak pantas. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Hikam, mengatakan, cukuplah
balasan bagi kamu ketika Allah menyebut sholat yang Allah hadiahkan untukmu menjadi sholat kamu. Itu yang di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Allazina hum fi sholatihim. Jadi ada lafaz, teman-teman, sholatihim. Ya. Fi sholatihim. Di dalam sholat mereka. Ya. Allah mereka ini kita. Allah menyebutkan sholat yang tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan la haula wala, lafaz hauqalah tadi. Ya. Hauqalah yaitu la haula wala, kami tidak sanggup sholat ya Allah kecuali Engkau yang menggerakkan kami sholat. Sholat yang merupakan hadiah. Jadi maka saya menyebut sholat itu hadiah. Sholat itu hadiah dari Allah. Sholat itu disebut punya kita. Ini adalah pahala paling tinggi. Ketika Allah mengatakan, ini sholatmu, padahal ini sholat Allah yang gerakin. Ya, menjadi sholat mereka. Ya. Jadi mulai hari ini, jangan katakan, aku bangun subuh karena aku orang soleh. Tapi karena, alhamdulillah Allah membangunkanku, lalu menggerakkanku sholat subuh. Lain kalau saatnya kita maksiat, kita tidak menyalahkan Allah. Ini adabnya. Jika kita maksiat, kita mengatakan, ini salahku, bukan salah Allah. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Yan untuk tanggapannya. Saya juga mohon maaf nih kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang banyak sekali yang masuk, tapi tidak terjawab karena keterbatasan waktu. Ada satu pertanyaan yang masuk lewat Japri, ini Bu, saya izin bacakan. Anonim. Pertanyaan, mohon penjelasan tentang jalan tarikot, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana orang umum bisa memulai perjalanan ini? Itu pertanyaannya. Oh, mudah sekali ya. Syariat itu sisi yang zahir. Tarekat itu jalan untuk memasuki dimensi yang batin, yaitu hakikat. Maka ketika seseorang bersyariat, nah syariat itu contohnya rukun sholat. Untuk apa rukun sholat itu? Supaya jiwa kita siap memasuki kebeningan qalb. Nah, metode-metodenya inilah yang disebut tarekat. Hakikat itu adalah tempat dia nanti yang tempat yang dia mau tuju. Ya. Namun tempat itu bukanlah tujuan yang sebenarnya, yang dia tuju adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut ma'rifat. Maka jangan terjebak dengan nama thariqah. Silakan berthariqah apapun, beramal dengan amal zikir manapun. Tapi ingat rahmat Allah luas. Thariqat antum itu hanya salah satu dari thariqat jalan. Jalan itu pasti banyak, bukan satu. Jika jalan di dunia nyata, di dunia fisik pun banyak sekali dan menyambung satu sama lain, kenapa kemudian kita nggak boleh membuka jalan dan mencoba jalan yang lain di dalam dunia rohani? Jadi, syariat itu ajaran yang zahir, tarekat itu cara menjalaninya, hakikat itu tujuannya, ma'rifat itu adalah buah dari semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Ini saya kasih kesempatan untuk terakhir untuk yang face to face gitu ya, kepada Mas Wira ini, silakan Mas Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam takzim Buya. Saya dari Tengkong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Mohon izin Jauh. berguru dari jarak jauh Buya. Iya. Satu yang saya mau tanya, bagaimana cara kita senantiasa bisa menundukkan daripada hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, karena seringkali jebolnya kita di situ, Bu ya. Bagaimana caranya, trik-triknya? Ya, seperti yang tadi saya katakan, jangan coba-coba sendiri. Teruslah kepada orang yang sudah berhasil menterbiah jiwanya. Seperti kita kalau mau kuliah, nggak mungkin kita kuliah
ke orang yang belum selesai nanya. Mahasiswa S1 minimal dia berguru kepada dosen yang sudah tamat S2. Nggak mungkin dia berguru kepada dosen yang sama-sama S1, kecuali dia orang spesial. Ya, zaman dulu itu boleh. Sekarang mungkin sudah ada namanya Mahat Ali, itu bisa. Tapi kan Mahat Ali ini dia orang yang juga mengalami proses panjang di dunia pesantren. Ya, nggak mungkin kita belajar kitab kepada orang yang nggak pernah belajar kitab. Nggak mungkin. Di dunia kerja, mentor kita pasti orang yang sudah pernah memegang pekerjaan kita. Dan nggak mungkin kita sendiri aja jalanin, nggak ada yang mentoring, nggak mungkin. Akan berantakan semua. Inilah yang terjadi di banyak orang, ingin menterbiah diri tapi tidak mau berguru. Di situ aja sudah gagal dalam merawat jiwa. Karena dia ego, dia gengsi berguru. Nggak usah gengsi berguru. Maka jangan-jangan guru kita bukan orang yang sekolah tinggi bergelar, tapi dia bersekolah tinggi di dunia rohani. Ya, mungkin dia di surau, di pesantren, dia dididik oleh guru-gurunya, mursyid-mursyidnya, sehingga dia terdidik untuk dapat mengendalikan nafsnya lebih baik daripada orang yang tamat pesantren atau tamatan kampus. Karena didikan nafsiyah ini mahal sekali. Jadi saran saya, kalau sendiri mulainya dari membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul, sahabat-sahabatnya. Jadi mulai teman-teman hari ini punya buku kisah sahabat Nabi, kisah para Rasul, kisah ulama-ulama saleh. Ini sangat bagus dalam mempengaruhi nilai positif dalam jiwa. Lalu kita punya guru yang membimbing. Maka hati-hati juga berguru, mohon maaf, tidak semua guru tarekat itu mengajarkan pembersihan jiwa. Kadang-kadang orang tambah bertarekat malah tambah sombong, bertarekat malah tambah jauh dari Allah, tambah nafsiyah, tambah ego, tambah memegang-megangkan kelompoknya, zawiyahnya, tarekatnya. Tinggalkan tarekat begitu, ngapain bertarekat begituannya? Bertarekat itu yang membuat kita tambah husnuzon dengan orang. Kita kemudian tambah tambah oke ketika diuji. Diuji sedikit malah kita tambah dekat kepada mursyid. Bukan malah tambah jauh, bukan malah menghancurkan nama orang, menodai nama orang. Ya kira-kira seperti itu, ya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Sekali lagi saya mohon pada jamaah yang hadir ini banyak sekali pertanyaan masuk, tapi juga banyak juga salam yang masuk untuk Bu ya dari Indonesia, dari Kanada, dari berbagai negara juga. Jadi saya menyampaikannya dari yang sudah masuk. Mungkin karena kebasan waktu juga, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan yang lain mungkin bisa kita tanggapi di kajian kita berikutnya, insya Allah. Menutup kajian kita sore hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia, saya mungkin izin ya untuk memimpin kita dalam doa, insya Allah. Baik teman-teman semua, mari kita meminta kepada Allah yang telah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang dan malam, dengan langit, dengan bumi, dan yang bersumpah dengan jiwa kita semua. Mari kita memintanya, semoga Allah membersihkan jiwa ini. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Ya Allah yang bersumpah dengan langit, bumi, siang, malam, langit dan bumi, rembulan, semuanya, bahkan bersumpah dengan jiwa kami. Berkat ayat ini ya Allah, dengan kemuliaan ayat ini ya Allah, maka bersihkan jiwa kami. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Jadikan bagi kami panduan-panduan guru-guru yang mewarisi sifat-sifat akhlakmu, yang mengajari kami tidak cinta dunia, yang mengeluarkan dunia dari kolbu kami. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang menjauhkan kami daripada Engkau. Dekatkan kami dengan orang-orang yang mendekatkan kami kepada Engkau. Ya Allah, ij'al anfusana mutmainnatan. Jadikan jiwa kami jiwa yang mutmainnah, yang tenang dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Rasulmu, dengan membersihkan jiwa kami dalam mencarimu, mencari ridhamu ya Allah. Allahumma radina bika. Ya Allah, kami ridha dengan ketentuan. Kami ridha, kami terima dengan apapun yang Engkau mau. Berikanlah rasa syukur, sabar, ikhlas ke dalam kalbu kami. Imla' qulubana bil yaqin. Penuhi ya Allah kalbu kami dengan hakikat-hakikat keyakinan. Wazayyin anfusana ya Rabb bil a'malis salihah. Dan
hiasi diri kami ini ya Allah dengan amal-amal yang soleh. Ya Allah, dimanapun kami berada, Engkau tetaplah Tuhan kami. Dimanapun kami tinggal, Tuhan kami hanyalah Engkau. Maka ya Allah, meskipun alam ini berubah, siang menjadi malam, malam menjadi siang, tapi iman kami mohon tidak dirubah ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Bu ya waktunya, kesempatannya sekali lagi. Kita bertemu di lain kesempatan. Jazakallah khairan sekali lagi. Terima kasih Bu ya. Jazakallahu khairun Bu ya. Dan berbagi. Jazakallahu khairan Bu ya. Mudah-mudahan selalu selalu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Bu ya. Semoga sehat selalu. Bu ya. Bapak Ibu-Ibu yang sudah hadir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik yang ada di Kanada, di Indonesia maupun di rantau-rantau lainnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Bagi yang ingin menyimak kembali kajiannya, insya Allah nanti ini rekamannya akan tersedia di YouTube seperti biasanya, dan bisa dibuka di YouTube atau di Facebook pengajian Kal-Azhari, insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.